Tanggal 5 Oktober, hari ke-279. Bacaan Matius pasal 16 sampai pasal 19. Prinsip-prinsip Sang Raja. Garis besar. Meskipun Yesus memberikan waktu untuk melayani orang-orang yang lapar, menghadapi orang-orang Farisi yang semakin bermusuhan, dan menghibur wanita non-Yahudi yang percaya, namun fokusnya tetap tertuju kepada para murid, mereka yang akan segera ditinggalkan untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulainya. Mujizat-mujizat dan perumpamaan-perumpamaannya, penyembuhan dan pengajarannya semuanya berfungsi untuk mengajar para pengikutnya untuk setia kepada Dia dan mempersiapkan mereka untuk hari-hari yang sulit di kemudian hari. Renungan harian. Pikirkan kitab Matius sebagai gunung yang mendaki ke puncak dan kemudian turun kembali. Beberapa komentator menyarankan Anda akan menemukan puncaknya dalam pengakuan Petrus di pasal 16. Sampai titik ini, Yesus telah berusaha menunjukkan bahwa Ia adalah Mesias melalui kata-kata dan perbuatan. Sekarang saatnya untuk melihat apakah semua pelajaran itu telah dipelajari. Yesus memulai dengan survei opini publik. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Pasal 16 ayat 13. Murid-muridnya melaporkan bahwa beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes, yang lain berkata bahwa dia adalah Elia atau salah satu dari para nabi. Kemudian Yesus memotong dan masuk ke inti masalah. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan tiba-tiba para murid harus membuat penilaian pribadi berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar. Berdasarkan apa yang telah Anda baca di paruh pertama Injil Matius, apa tanggapan Anda terhadap pertanyaan Yesus yang tajam ini? Menurut Anda, siapakah aku? Sekarang baca Matius pasal 16 ayat 16 untuk menemukan jawaban yang benar. Ambil beberapa saat untuk mempertimbangkan apakah jawaban itu juga merupakan jawaban Anda pribadi. Kristus adalah titik pertemuan antara Allah Tritunggal dan jiwa orang berdosa. Pendalaman. Komentar yang terinspirasi dari peristiwa perubahan rupa Yesus. Matius pasal 17 ayat 9. Apa artinya transfigurasi atau perubahan rupa Yesus? Petrus, salah satu saksi, memberikan penjelasan yang diilhami dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Peristiwa itu adalah pengungkapan dari kemuliaan Yesus, sebuah pratinjau sekilas tentang seperti apa surga itu nantinya. Ada yang hilang, Matius pasal 19 ayat 20. Pemuda kaya itu memiliki semuanya, uang, status, moral, reputasi yang baik. Namun, dia tampaknya tahu ada sesuatu yang hilang. Jika tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan itu kepada Yesus. Pasal 19 ayat 20. Paulus sebagai penulis Filipi pasal 3 ayat 7-9 juga tahu bagaimana rasanya memiliki kehidupan yang utuh dan hati yang kosong. Menurut Anda, apa yang akan Paulus katakan kepada pemuda yang berjalan menjauh dari Yesus itu? Amin. Tuhan Yesus memberkati.